Alright, selamat datang kembali di channel YouTube kita, Brilliant Trading System. Semoga teman-teman semua berada masih dalam profit konsisten, withdraw konsisten ya. Karena withdraw konsisten lah yang akan kita kejar untuk mengumpulkan positive vibration menjadi habit-habit yang baik, sehingga kita dapat mereduksi negatif thinking, pikiran yang tidak penting yang akan noise, dapat membantu kita objektif di dalam melakukan analisis dan mengambil keputusan yang tepat di dalam perdagangan dan di dalam market ini. Dan seperti biasa saat ini adalah segmen video analisis kita, dan di hadapan teman-teman adalah XAU USD seperti biasa. Ini adalah weekly dan ini adalah the last analysis kita di line ini, yaitu pada bulan lalu tanggal 23 atau 24 di weekend. Saya sudah lama sekali tidak mengupload video dan sekarang kita akan mengupdate analisanya. Dan seperti yang sudah terlihat, kita perhatikan di depan layar secara fakta saat ini market membentuk sebuah drop, oke. Dan kita perhatikan teman-teman semuanya bahwa market ini membentuk patahan exactly di line yang sudah kita buat, dimana di situ adalah area yang sudah kita jelaskan di analisa sebelumnya. Ini saat ini marketnya, dan berikut cuplikan analisa before-nya. Check it out. Pun apabila kalian tidak mampu membaca market price action ini, selama tinggal Anda tidak akan pernah berkembang dan ada di situ-situ saja. Dan kalau kita perhatikan di sini ada sebuah monthly, yang masih menyisakan level pergerakan di bawah sini, yang mana worst scenario adalah dia akan pergi go more low di level 161 maksud saya, di monthly zone. Artinya penurunan masih sangat ada. And then dia turun, sedang berusaha membentuk contraction wave, peristirahatan terlebih dahulu, and then itu cuplikannya. Dan inilah yang terjadi saat ini. In the present time market ini patah di zona demand yang sudah kita tandai di analisa sebelumnya, and then saat ini dia membentuk pergerakan market drop base rally yang sudah saya katakan ini haruslah diupdate oleh teman-teman pada saat market ini berjalan membentuk demand, drop base rally, break struktur, and go more up maksud saya, rally base rally sampai saat ini dia berhenti di 1800 close spot market gold ya di hari ini 14 Agustus 2022. Dan selamat teman-teman yang sudah mendapati pergerakan ini dan mengambil decision tepat pada saat market ini membentuk korektif, yang mana korektif di dalam weekly dan monthly ini adalah tren yang berada di dalam time frame yang lebih kecil. Kemudian dia pun juga sudah fill order kita, alias sudah mengisi mitigation area di sini. Mitigation area ini sudah mampu akhirnya terisi, di mana pergerakan itu sebelumnya yang ada di berangkat dari bawah sini. Ini adalah jelas kita punya analisis, dan saya juga sudah jelaskan dalam analisa sebelumnya. Untuk lebih meyakinkan before dan afternya, saya cuplikan analisa before sebelumnya agar analisa ini dapat menyambung dari analisa yang sebelumnya. Di sini maka itu adalah true of value dari pergerakan ini. Yang mengikuti seminar Master Pattern 2022, kalian sudah saya pernah jelaskan bahwa ini adalah contraction, and then go more low, pull back, and go more low, and back to true of value. Dia berada di true of value, kemudian 1730 menjadi close spot market gold. Dan saat ini kalau kita perhatikan, untuk yang ingin mengambil buy, berhati-hati. Begitupun juga demikian, pastikan kalian bergerak searah dengan market based on H1. Kalau kita melakukan penarikan Fibonacci ya, dia react
tepat di 161, and then dia akan mengejar maksimum pullback to 61 untuk nanti dia baru membentuk struktur kembali dan follow the market. Karena resisten yang ada di atas ataupun supply area ini belum ada breakout, jangan dulu masuk dengan quantity besar karena masih sangat berbahaya. Dan zona-zona efisiensi yang dapat terisi mulai dari sini. Di sini ada zona efisiensi, kemudian mitigation area, dia memitigasikan, dia memvalidkan suatu area menjadi best supply, dia memvalidkan area tersebut, and then everything yang ada di atas ini adalah supply area, kemudian dia pullback, and then dia akan mengejar mengisi efisiensi di sini. Namun sebelum efisiensi itu terjadi, haruslah ada beberapa pattern dan setup yang akan membantu market ini pergi go more high. Nice, itu cuplikannya. And then itu sudah kini sudah terjadi dan mitigation area ini sudah terisi dan sudah terfill. Look at this, ini dimana waktu itu kita mau analisa di sini, and then sekarang sudah terisi. And mitigation area juga ada drop base drop di sini, mitigation supply area, efisiensi, dan saat ini pun sudah terisi. Oke, very good, nice job untuk teman-teman yang sudah mengikuti. Dan yang saya sampaikan pada saat waktu itu adalah sebelum adanya contraction untuk membentuk sebuah pergerakan, maka jangan dulu mengambil decision point, and then dia pull back down, kemudian dia membentuk wake of supply demand. Ya, perhatikan di sini ada supply dan demand, and then dia pull back, bentuk fake out di sini, turun. Oke, liquidity hunter and go more high. Yang mana sebelumnya juga dianalisa itu saya katakan ini adalah true of value. Oke, true of value. Kemudian contraction dalam master pattern saya jelaskan. Kalau ada teman-teman yang belum mengerti, karena memang di YouTube ini adalah sangat umum sekali, kalian harus benar-benar mengambil langkah untuk berada dalam komunitas dan pemahaman yang sempurna untuk berikutnya kalian dapat membaca dan memahami market ini sehingga dapat mengecilkan dan meningkatkan probability, mengecilkan risk ya. Ini adalah true of value, contraction, go more low, go more high, and then apabila kita melakukan penarikan hingga saat ini dia back to true of value, and then barulah di sini kita dapat mengambil decision point karena kita sudah tahu target dia akan mengisi sebuah area mitigation, yaitu yang ada di atas sana, dimana ini adalah target dari price sebelumnya dan sudah terisi. Oke, berapa dia move minimum yang kita jadikan target pada saat dia masuk, yaitu 400 pip, and then go more high mitigation, efisiensi mencapai 600 pips. Luar biasa. Ini adalah pullback, namun pullback ini adalah trend di beberapa time frame. Top down analysis yang secara umum dan market struktur juga secara umum yang mana pemahaman itu tidak sangat mendetail, kalian hanya akan, saya rasa, menambah kebingungan. Karena kenapa saya bicara demikian? Karena setengah pemahaman itu dapat membuat kalian menjadi berbahaya dan membuat kalian bingung dalam menghadapi live market ya. Oke, saat ini kalau kita perhatikan dari semua yang sudah kita analisa dari tadi, bahwa ini dia sudah merespect, and then di close dengan ending diagonal, sedikit expansion ya. Di expansion dia go more low. Saat itu saya katakan apakah dia akan membuat new lower low, dia masih membuat new lower low, and then dia spike up, spike down, membentuk master of pattern di sini, yaitu true of value, contraction, go more low, go more high, and then dia membentuk sebuah pullback pattern. Alright, oke. Kalau kita perhatikan di H4 ini, maka sebuah pergerakan di atas pullback dan mana dia adalah subwave trend. Di sini ada A, and then B, go more high like this, oke, sampai ke area target yang sudah kita sampaikan di situ. Nah, ini adalah A, B, C, dan D corrective wave. Di dalam ini kalau kita perhatikan ada beberapa bentuk dari pattern
korektif, baik itu 2 ataupun kompleks B 4 dan lain sebagainya. Itu tidak bisa disampaikan dengan singkat karena harus mulai dari basic sekali agar pemahaman dan istilah itu benar-benar dimengerti dan sama dalam melakukan analisis. Jadi dalam korektif flat continuation flat, maksud saya ada regular flat, irregular flat, dan expansion flat. Nah, apa tiga hal itu? Tiga hal itu adalah pullback berbentuk A, B, and then C. Oke, A, B, C korektif, and then go more high. Di dalam sini terdapat simple pullback A, B, C, yang mana itu adalah running flat. Oke, running flat, and then go more high. So sekarang kita sudah melihat ini adalah pergerakan subwave 3 yang sudah terbentuk, and then pullback, running flat, up, hingga sudah mengisi area yang sudah kita sampaikan tepat di sini dalam analisa sebelumnya, dan line ini juga sudah saya buat. Apabila kita mengambil garis lurus dari sini dan dia exactly menjadi direction dan sudah sampai juga, maka apa yang harus kita lakukan saat ini teman-teman semuanya? Saya rasa sudah ada beberapa teman-teman yang mampu menangkap pergerakan gold ini, yaitu memang dia adalah pullback dari weekly dan monthly yang begitu besar, namun perjalanannya juga adalah yang harus diperhatikan, karena sejauh apapun kalian menganalisa pergerakan market di time frame besar, tidak semua dari trader yang ada, khususnya retail ini, mampu bergerak mengikuti position trader dengan big movement yang begitu panjang, yang bisa dibantu dengan Elliott Wave, kemudian Dow Theory, Technical Analysis, Wyckoff, dan lain sebagainya. Ya, kita perhatikan ini ada monthly saat ini. Monthly belum lagi close, dan saat ini candle ini masih berada dalam mother candle 1 bulan sebelumnya, yaitu di dalam bulan Juli. Dia sudah merespect zona yang kita gambarkan, dan ini line sebelumnya. Kita akan geser terlebih dahulu. Dia menyelesaikan zona demand yang saya katakan ini adalah demand monthly, yes betul, dan dia adalah support monthly, yes betul. Apa yang saya ucapkan dalam analisa sebelumnya, apabila kalian ingin buy di level ini, gentleman, maksud saya gentleman adalah, maka zona yang kalian miliki adalah zona monthly juga, karena supply dan demand apabila dikaitkan dengan time frame yang lebih besar, teman-teman di masterclass group, one-on-one group sudah sangat mengerti apa yang dibahas di dalam price action supply dan demand itu. Kenapa? Karena supply dan demand itu bersamaan dengan SNR, dia akan memiliki core-core yang jauh-jauh berbeda dalam melakukan analisa. Supply dan demand di dalamnya terdapat juga ada support. Support berada di time frame besar akan memiliki power yang juga kuat dalam membentuk rejection dan breakout, return, pullback, and go untuk meneruskan perjalanannya. Dalam SND selalu teman-teman tanyakan, mana SND yang kuat, mana SND yang lemah. Tidak bisa saya jelaskan dengan cepat, nanti dapat membuat kalian bingung apabila kalian hanya berpikir melulu masalah setup entry, karena semua berbicara tentang entry point but exit point, tidak pernah ada yang mempelajarinya. Harus dilewati, harus dipelajari mulai dari sangat basic. Dan sekarang kita punya gold di hadapan kita. Ya, kita perhatikan di daily. Daily sudah membentuk sebuah pergerakan, kemudian beberapa loss momentum. Ya, saat ini dia sudah berada di sana, and then selama belum ada reversal berada di sini, kita melihat di daily belum ada reversal. Kemudian di H4 juga belum ada tanda-tanda reversal, masih consolidation, dia membentuk range. Apa itu trading range? Lagi-lagi saya ucapkan, banyak sekali hal-hal yang belum kalian mengerti. Silahkan ambil langkah untuk Anda. Saya hanya akan membantu analisa ini secara garis besar dan update-nya kembali ke kalian masing-masing.
channel ini terbentuk, kemudian price ini masih akan pergi go more high selama belum ada tanda-tanda reversal yang kalian pahami dapat membentuk pergerakan ini menuju penurunan. Namun kenaikan ini adalah based on weekly dan monthly, dia adalah pergerakan pullback, tapi pullback di dalam monthly dan weekly adalah pullback trend di dalam time frame yang lebih kecil. Sampai mana pergerakan ini nanti bisa next kita punya area, kalau kita menarik sebuah direction point yang saat ini sudah bisa terbentuk, dalam minggu yang lalu belum bisa, 261 dia akan pullback and then go more high, peak level maksimum di 1851 di beberapa area zona likuidasi yang ada di sini, yaitu ada beberapa key level area dan tempat-tempat yang sangat krusial juga di sini akan saya tandai. Oke, apa yang harus kita lakukan di sana? Perhatikan price action. Apa itu price action? Nah, price action ini bukan berarti set up full margin entry, bukan. Price action bukan itu. Price action adalah kemampuan kita dalam membaca market. Chart ini adalah indikator. Oke, chart ini adalah indikator, candle itu sendiri adalah indikator. Dia mengindikasikan kepada kita dan memberitahu kepada kita arah dan gejala dari historical behavior market itu, sehingga kita mampu mengambil decision. Selama pergerakan gold ini masih membentuk higher high, dan higher high, so ikuti, karena di dalam time frame kecil consolidation sementara waktu dia akan go more high. Untuk sementara perhatikan beberapa peak level, baru nanti contraction wave dia akan mengfill order di sini, karena di dalam weekly barulah dia saja membentuk sebuah wave yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, and then dia akan pullback. Kalau dia akan membuat irregular pullback masuk ke dalam korektif yang ada di key level berada di sini, maka kemungkinan sideways beberapa akan muncul, and then baru dia membentuk contraction, baru true of value dan beberapa pattern nanti akan muncul. Kemudian di daily juga demikian. Perhatikan. So itu saja untuk yang masih menginginkan posisi buy, silahkan. Namun tadi jangan dulu begitu panjang, ambillah posisi-posisi singkat untuk dalam market gold ini, karena dia akan berada pada middle range, ya, mid range yang ada di situ. Oke, market ini akan merespek area-area tersebut dan membentuk contraction, membentuk range terbaru, barulah nanti kita dapat mengambil decision point pullback. Di sini ada beberapa demand, fokuslah untuk demand di daily dan H4, kemudian zona-zona support, swing low yang ada untuk kalian dapat mengambil position buy, fokus di situ dengan exit point yang jelas. Oke, exit point yang jelas. Kalau kalian tidak memiliki exit point yang jelas, jangan mengambil resiko. Artinya kecemasan itu hanya akan muncul bagi Anda yang belum mengerti benar-benar bagaimana cara membaca, read the market and read the price. Oke, satu lagi terakhir saya sampaikan, kalau kita melihat di H1, ya, perhatikan market ini membentuk range di sini. Oke, perhatikan, and then di sini ada demand, liquidation, true of value yang dia akan back kembali ke sana, and then baru nanti lakukan analisa price action sesuai yang kalian pahami, ya. Untuk itu saya akan meletakkan jelas analisa kita yang ada di sini. Oke, untuk sementara kita perhatikan lagi. Kita buka di dalam M30 untuk kalian yang berscalping. Kita mau melihat sebuah zone yang juga sudah terbentuk di sana, and then beberapa area pullback di sini, yaitu ada true of value yang ada di area-area ini. Ya, ini adalah likuidasi yang mampu nanti harus diperhatikan, and then juga 261. Oke, 261 di sini, ya, untuk dia nanti akan membentuk struktur berikutnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kita akan menganalisa berikutnya dalam minggu ini, karena ini adalah weekly, oke, yang sudah close dengan bullish, dominan bullish 1, 2, 3, 4, oke, yang mulai masuk ke dalam
area impulsif, motif dia punya, oke. And then di dalam monthly dia masih berada inside di dalam candle merah yang ada di sini. Dia akan membentuk korektif A, B, dan B ini masih belum selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan tadi kembali semuanya kepada Anda. Ilmu pengetahuan adalah segalanya, price is everything. Basic Survivor Class sudah berjalan, dan sebentar lagi Basic Survivor Class akan selesai, dan berikutnya apakah kami akan membentuk lagi program berikutnya untuk membantu kalian. Ada yang one-on-one class di dalam master group, kita memiliki analisa bareng, kemudian banyak hal di sana, diskusi dengan istilah yang sama, pemahaman yang sama, karena chapternya boleh sama, support assistant, supaya gimana enggak, boleh tanyakan kepada mereka bagaimana pemahaman dan pendalaman yang ada di sana yang dijelaskan secara lugas, sehingga dapat membantu kalian dapat mengatur semua, baik itu dari market struktur, top down analysis, why cost strategi, direction, exit point, brilliant zone, dan semua materi yang sudah tersusun bersama kami. See you next time. Saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah mengikuti dan mendapatkan pergerakan gold yang begitu panjang dan beberapa scalping zone yang ada di dalam. Dan see you next time, and